Anda kembali bersama kami di Livestock. Ini masih membahas mengenai kapsul waktu yang berisi impian dan harapan ya dari masyarakat ya, Indonesia. Mas Abdi, mengenai harapan-harapan yang sudah dicatat dan dituangkan dalam kapsul tersebut, paling banyak atau mungkin kalau bisa di list poin-poin yang paling banyak ditulis oleh warga itu apa aja? Paling banyak lebih ke masalah kesejahteraan, dari persoalan listrik sampai lapangan kerja. Gitu. Berarti benar ya, emang kesejahteraan lagi nih, balik lagi adalah salah satunya. Tapi ada juga yang simple, misalnya ya Indonesia harus juara dunia sepak bola tahun 2025. Wah, olahraganya masih sangat besar begitu ya? Mungkin ada mimpi-mimpinya simple, tapi memang yang itu yang memang diharapkan agar munculnya spirit-spirit yang memang Indonesia sudah saatnya berkembang lagi nih. Nah tapi ini modelnya tuh seperti apa sih sebenarnya Mas Abdi? Apakah memang kalau kita lihat kapsul waktu tadi kan dibawa dari satu daerah provinsi ke provinsi lainnya. Nah, apakah memang pada saat di satu provinsi ini siapa saja sih orang-orang yang boleh mengisi ataupun menulis harapannya dan masuk ke dalam kapsul itu? Ya, jadi kapsul waktu impian Indonesia ini ada panitia nasionalnya dan ada panitia daerahnya. Nah, panitia daerah ini terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat yang bekerja sama dengan Pemda provinsi. Mereka melakukan FGD, mengumpulkan impian-impian masyarakat itu. Ada batasan usia atau berapa orang gitu dalam satu provinsi? Mereka melibatkan dari anak SD sampai ya orang dewasa. Kalau dikira-kira berapa banyak ya Mas jumlah kertas ataupun juga impian-impian yang sudah dituliskan? Totalnya itu setiap provinsi 7, dikumpulkan 7 impian. Jadi 34, jadi berapa tuh? 238 ya. Kalau saya nggak salah. Oke, 238 kertas dan impian begitu ya. Nah, itu impian itu saat ini sudah kan kemudian orang akan bertanya, impian-impian ini apakah nanti sudah dibacakan oleh pemerintah atau oleh Bapak Presiden, atau apa memang harus menunggu 70 tahun kemudian baru dibaca atau seperti apa? Iya, seperti yang saya bilang tadi, memang tujuannya kan kita mencari impian Indonesia 2015 untuk sampai 2085 ya. Jadi semua impian yang dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke diserahkan ke Presiden. Nah, Presiden kita membacanya dan merangkumkan impian itu dalam impian dia tadi yang 7 poin tadi. Itu yang kita harapkan jadi cita-cita kita bersama, impian kita bersama gitu. Impian Indonesia. Ya, baik Pak Komar, artinya setelah Pak Presiden baca ini bisa menjadi patokan akan seperti apa program-program pemerintah ke depannya untuk mewujudkan itu. Nah, tadi salah satunya yang sempat disampaikan oleh Mas Abdi itu adalah kesejahteraan. Apakah ini menjadi parameter juga bahwa ternyata kesejahteraan ini masih menjadi poin kurang yang belum sempat dibenahi begitu Pak Komar? Ya, itu vital ya, universal ya. Tapi saya akan mulai dengan spirit tadi gini. Mari kita bayangkan bahwa cita-cita mimpi secara ideal itu 28 mengkristal, lalu diwujudkan dalam kelembagaan Agustus 45. Indonesia ini kalau diistilahkan bukan kapsul tapi gerbong ya, itu kan berjalan ke depan ya. Nah, rakyatnya, presidennya itu jatah umurnya paling kan 70 tahun, 80 tahun meninggal. Ya kan, ada yang naik, ada yang turun, naik turun kan. Tapi kan tidak boleh kehilangan roadmap mau kemana gerbong ini, sehingga ada estafet. Nah, estafet itulah yang harus dijaga spirit tadi. Jadi siapapun yang terlahir sebagai putra Indonesia, kita ini sebenarnya digerakkan oleh gerbong yang arahnya itu jelas kemana. Cita-cita dari kesejahteraan, keindonesiaan dan sebagainya itu kan. Tapi sisi lain kita ikut memperkuat mimpi-mimpi dream tadi diwujudkan. Jadi kapsul waktu itu ini kan juga sesungguhnya meneruskan mimpi-mimpi cita-cita kemerdekaan, tapi juga memperkuat, mewujudkan dalam program tentang kemerdekaan. Makanya masing-masing kita bisa melihat ya, ada satu generasi pembangun. Tapi kadang-kadang ada generasi yang menonjol kok perusak, ya kan? Ada generasi yang senang mengumpulkan duit, ada generasi yang belanjakan ngambur-ngamburkan duit, gitu kan? Nah, kita belajar dari Yunani coba. Yunani itu negara besar. Siapapun belajar sejarah, politik, filsafat, Yunani gurunya. Luar biasa. Tapi hari ini dia tidak bisa menjaga gerbong kapsul cita-cita sebagai
negara besar itu sekarang decline. Jatuh. Artinya negara itu bisa up and down, pasang surut. Nah, Indonesia kalau tidak dikawal, diselamatkan, bisa saja itu jungkel. Makanya ada buku yang sangat menarik, the nation fail, negara-negara yang gagal. Oke. Dan kegagalan negara-negara itu biasanya ya mereka tidak bisa sampai kepada apa yang dicita-citakan. Tidak bisa mengawal tadi, cita-cita, mimpi, komitmen kemerdekaan nggak bisa dikawal, gagal. Anda melihat bahwa Indonesia cukup terkawalkah dengan hingga sampai pada kondisi saat ini, Pak? Samoa ada yang terkawal, Samoa ada yang gagal. Dengan akar, kalau kata tadi Pak Komarudin, akarnya masih saat ini belum begitu kuat ya, Anda mengatakan? Iya, misalnya kekayaan alam raya kita belum bisa dieksploitasi secara optimal oleh tangan putra-putra sendiri. Itu aja satu hal yang harus kita sadari bersama. Pendidikan belum merata, penegakan hukum, betul, olahraga prestasinya turun. Itu yang menjadi harapan. Nah, itu juga banyak harapan-harapan itu. Itu salah satu yang menjadi tujuan dari ekspedisi kapsul waktu impian Indonesia ini. Ya, kita ada satu pertanyaan di kita, yaitu apakah impian masyarakat Indonesia saat ini? Apakah masih sama dengan masyarakat dulu atau sekarang udah berubah gitu? Nah, ini yang kita pengen tahu. Salah satunya itu salah satu tujuan dari ini. Seiring perkembangan zaman begitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Let's Talk.